Halo teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Taiwan ya. Dan kalau kita simak pagi ini, banyak teman-teman PMI di Taiwan yang pulang bawa anak mereka ya, anak dari saat bekerja di Taiwan. Sebagaimana live Mbok Cikra pagi ini juga banyak banget. Nah, kita akan bahas di sini seputaran anak PMI di Taiwan. Nah, di Taiwan itu memang ada beberapa ya, ada beberapa cara menghasilkan anak. Itu pertama dengan pasangan sah mereka, dan itu banyak sekali yang baru menikah kemudian dua-duanya berangkat ke Taiwan ataupun mereka menikah di Taiwan, dan ya seperti biasa mereka hamil dan melahirkan anak itu banyak sekali, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Dan kedua adalah yang tidak resmi, yaitu teman-teman yang pekerja swasta itu juga banyak yang mempunyai anak, baik mereka itu mempunyai pasangan resmi ataupun tidak. Nah, di sini kita tidak sedang membahas pasangan resmi atau tidak, itu urusan mereka dan dosa mereka jika tidak resmi ya, dan jika resmi memang tidak apa-apa. Nah, jika terlanjur mempunyai anak di Taiwan, itu berapa sih proses bawa pulangnya dan berapa sih biayanya, seperti apa kita akan bahas di sini. Nah, untuk teman-teman, nah walaupun kalian nggak punya anak, ini perlu disimak atau dibagikan ke teman kalian ya, karena kita tidak tahu kapan kita mendapat rezeki anak itu dan di mana kita mendapatnya. Nah, untuk syarat kepulangan sendiri, kalau kita bawa anak ya, yang kita bahas di sini anaknya, syaratnya pertama harus ada notaris dan Fan-i. Itu diurusnya di kantor Taiwan ya. Kemudian syarat nomor 2 yaitu legalisir dari KDEI. Dan syarat nomor 3 yaitu tiket, dan syarat nomor 4 itu akte kelahiran sang anak itu. Nah, lalu berapa sih untuk mengurus 4 hal tersebut? Jika kalian sudah punya ya, paling tidak punya notaris, Fan-i, legalisir, KDI, akte, maka kalian tinggal beli tiket saja. Tapi kalau tidak, maka harus diurus satu-satu. Lalu berapa sih biayanya untuk mengurus itu? Nah, kita akan bahas di sini ya, teman-teman semuanya. Pertama, untuk pengurusan satu ya, notaris dan Fan-i, itu biayanya biasanya, ini biasanya ya, bisa naik dan bisa turun tergantung kita ngurusnya sendiri atau bantuan orang. Nah, biayanya itu 2.750 NT itu untuk mengurus notaris dan Fan-i. Syaratnya sudah ada akte ngurus itu. Kemudian legalisir KDI itu sekitar 850 NT ya, atau bisa di bawah dan bisa juga di atas tergantung nasib dan rezeki kalian. Kemudian nomor 3 itu tiket. Untuk tiket sendiri untuk usia bayi itu sekitar 3.000-an. Itu bisa turun, lebih besar kemungkinan bisa turun, dan juga bisa naik sedikit tergantung keberuntungan juga. Nah, itu untuk tiket. Dan keempat yang harus disiapkan yaitu akte kelahiran. Nah, ini yang teman-teman itu banyak nggak punya ya. Nah, akte kelahiran ini kalau waktu lahir itu langsung dimintakan akte, itu memang biayanya nggak begitu mahal. Tapi kalau anaknya sudah gede, kemudian nggak ada akte, kita harus akte, ngurusin akte, maka kita harus DNA dulu, dan itu biayanya lumayan ya. Di Taiwan untuk DNA pembuatan akte itu kisaran 18.000 NT ya. Bisa naik bisa turun sih di sini, karena ya itu tadi tergantung rezeki, tergantung nasib kita gitu ya, bisa naik dan bisa turun, tapi kisarannya segitulah. Jadi kalau teman-teman mau urus ya disiapkan dana segitu, insya Allah kalaupun naik tidak banyak dan kemungkinan besar bisa turun dari harga itu. Nah, itu untuk syarat-syaratnya ya. Lalu prosesnya jika surat-suratnya sudah ada, aktenya sudah ada ya, akte sudah ada, untuk mengurusi surat-surat yang lain biasanya sih 10 hari sudah bisa terbang ke Indonesia ya rata-rata. Tapi kalau nggak ada akte, harus ngurus DNA dan sebagainya, mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Lalu total biaya berapa untuk bawa bayi dan kitanya gitu. Nah, untuk tiketnya sendiri untuk orang tuanya kalau pulang ke Indonesia kan syaratnya paspor, kalau resmi ya paspor dan tiket. Nah, tiket sendiri harganya kemungkinan akan naik ini ya, dikabarkan tiket EVA Cina itu akan mengalami kenaikan, dimana EVA sekarang sudah memberlakukan aturan yang cukup rumit ya, dimana satu bagasi cuma 2-3 kilo yang sebelumnya 30 kilo, dan 2 bagasi jika 30 kilo bawaannya maka harus beli 2 bagasi yang itu hitungannya 46 kilo ya. Jadi memang agak ribet. Nah, jadi untuk biaya tiket hitunglah 13.000. Terus untuk biaya yang lain-lain lagi, yang lain-lain tadi bisa ditambahkan itu sekitar 8.000-an ya kalau sudah ada akte. Nggak sampai 8.000, tapi kalau belum ada akte ya ditambah 18.000 itu. Nah, itu informasi buat teman-teman yang akan membawa baby ke Indonesia ya. Semoga bisa membantu dan bawa mereka pulang, jangan ditinggalkan di Taiwan, karena banyak sekali anak-anak kecil produksi para PMI di Taiwan itu
yang ditinggal pulang ke Indonesia. Dan itu bagaimana bisa? Itu rata-rata mereka adalah pekerja swasta, kemudian mereka itu menitipkan anaknya seperti di Harmoni atau tempat-tempat panti lainnya, kemudian mereka tertangkap dan mereka dipulangkan. Mereka tidak lagi peduli kepada anaknya. Jangan sampai seperti itu, karena banyak sekali yang boleh kalian hamil dan melahirkan di Taiwan, tapi jangan lupa untuk membawa kembali buah hati itu ke Indonesia, karena mereka orang Indonesia, keluarga mereka di Indonesia, dan jangan tinggalkan mereka di Taiwan. Kasihan masa depan mereka, kasihan mereka menjadi sebatang kara di Taiwan sana. Semoga informasi ini membantu dan tetap semangat, tetap bekerja, jangan lupa niat. Salam sukses.